Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji satu kitab tentang akidah, yaitu Lum'atul I'tiqad, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan satu pembahasan, yaitu bagian dari akidah ahli sunnah yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, yaitu tentang melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sekarang beliau berpindah pada pembahasan yang sangat penting, bahkan bagian dari rukun iman yang 6, yaitu tentang masalah takdir. Kata beliau, Faslul Qadha wal Qadar. Di sebagian cetakan, dan mungkin ini tergantung dari yang mensyarahnya, yang menjelaskannya, disebutkan bab tentang qadha dan qadar. Dan ini satu kata, itu qadha dan al-qadar. Jadi dua kata, qadha dan al-qadar. Dan ini sering kita dengar ya. Kalau dulu kita SD, iman kepada qada dan qadar. Ya, qada dan qadar. Nah, ini dimaksud qadha dan qadar. Ya, qadha dan qadar. Qadar. Ini kalau diterjemahkan maknanya sama. Ketentuan, ketetapan. Jelas ya? Qadha, ketentuan, qadar, sama, ketentuan, ketetapan. Nah, apa bedanya? Para ulama mendefinisikan, di antara mereka ada yang mengatakan ini qadha wal qadar ini sama saja. Sama penggunaannya. Ya, hanya katanya yang berbeda tapi maknanya sama. Di antara mereka ada yang mengatakan berbeda. Sebagian ulama ada yang mengatakan, dan ini pendapat yang mungkin lebih baiknya dan lebih bagusnya, yaitu qadha dan qadar ini di antara kalimat yang idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia berpisah maka tergabung, maka kalau dia bergabung dia terpisah. Apa ini? Ya, jadi ada dalam istilah bahasa Arab sesuatu yang idza jitama'a, kalau dia bergabung dalam artian disebutkan dia dalam satu ayat atau satu hadits bersamaan, maka maknanya kedua kata ini berbeda. Paham? Tapi kalau disebutkan dalam satu ayat atau satu hadits kata itu, ya, satu saja, bukan dua-duanya, tapi satu saja yang disebutkan, maka maknanya mencakup yang makna kata yang tidak disebutkan tadi. Mencakup umum, mencakup dua-duanya. Kalau disebutkan satu saja. Tapi kalau disebutkan bersamaan kedua-duanya, maka maknanya lain. Makanya dikatakan idza jitama'a, kalau bergabung terpisah. Terpisah apanya? Terpisah maknanya, lain. Tapi kalau iftaraqa, dia terpisah penyebutannya dalam artian satu saja yang disebutkan, maka maknanya mencakup keduanya. Saya contohkan. Islam dan iman. Ya, Islam dan iman. Islam dan iman. Dalam hadits Jibril alaihissalam yang masyhur itu, yang panjang ya, Umar bin Khattab lagi duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kan disebutkan, ditanya, kabarkan kepada aku wahai Muhammad apa itu Islam. Kabarkan kepada aku wahai Muhammad apa itu iman. Bergabung ya?
Dalam satu hadits, dalam satu kisah disebutkan Islam dan iman. Ketika Nabi ditanya tentang Islam, Nabi menjawab Islam itu amalan apa? Amalan zahir, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Bagi yang mampu. Ketika Nabi ditanya tentang iman, kabarkan kepada aku, Muhammad, apa itu iman? Nabi menjawab, iman itu amalan hati, keyakinan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Masalah i'tiqad, akidah. Islam bermakna amalan anggota tubuh. Iman bermakna amalan hati. Merupakan akidah. Tapi kalau disebutkan dalam ayat atau dalam hadits Islam saja, maka Islam di sini mencakup amalan zahir, amalan anggota tubuh, mencakup juga amalan hati. Seperti dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahi Islam." Agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Apakah di sini Islam hanya mencakup syahadat, salat, puasa, zakat, haji? Tidak, semuanya mencakup apa? Akidah. Paham? Jelas ya? Berarti Islam dan iman masuk dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau bergabung, apanya bergabung? Penyebutannya, maka maknanya apa? Maknanya berbeda. Kalau berbeda penyebutannya, hanya satu yang disebutkan, maka maknanya sama. Qada dan qadar seperti itu. Kalau qada dan qadar disebutkan, qada dan qadar, maka qada bermakna yang tertulis dan al-qadar bermakna yang terjadi. Paham? Qada dan qadar ini dari sisi waktunya berbeda. Qada bermakna telah ditulis, semua sudah ditulis, nanti akan kita bahas. Ya. Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfi sanah. Kata Nabi sallallahu Allah sudah menulis seluruh takdirnya makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Masya Allah. 50.000 tahun loh. Ini penulisan. Iya. Semua takdir sudah ditulis. Ajalnya kapan, berapa rezekinya, berapa anaknya, dengan siapa dia nikah, semuanya. Matinya kapan. Apakah dia menjadi penghuni surga atau penghuni neraka, sudah juga ditulis di Lauhul Mahfuz. Jelas ya? Ini sudah lama. Tapi kejadiannya belum. Nah, ketika ini yang tertulis, terjadi sebagaimana yang Allah tetapkan, yang Allah tulis, ini qadar namanya. Qada dan qadar. Ini kalau disebutkan bersamaan. Tapi kalau disebutkan qada saja misalnya, maka masuk semua yang tertulis dan yang terjadi. Jelas ya? Baik. Ini tentang masalah takdir dan dimaklumi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa beriman kepada takdir adalah salah satu keimanan beriman rukun iman yang 6. Yang terakhir, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bertemu dengan seorang tabi'in dan mengkhabarkan bahwa ada orang yang tidak beriman kepada takdir. Ada orang yang mengatakan bahwa perkara Allah itu baru. Nanti terjadi baru Allah tahu. Sebelum terjadi Allah belum tahu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, beritahu kepada dia, walaupun mereka berinfak sebesar gunung Uhud dari emas, Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Beritahukan kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menyimpan dalam masa takdir sudah ada di akhir masa-masa sahabat, masa tabi'in, sudah muncul penyimpangan masalah takdir. Dia mengatakan apa? Allah tidak tahu itu tertakdir sebelum terjadinya. Nanti terjadi baru Allah tahu. Sebelum terjadi Allah belum tahu. Maka Ibnu Umar mengatakan kalau seperti ini akidahnya, biar mereka apa? Biar mereka berinfak segunung Uhud dari emas, tidak diterima. Kenapa? Mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan keluar dari agama. Jangan keluar dari agama. Ini rukun iman. Ya, rukun iman. Beriman kepada takdir. Sebelum kita membaca uraian dari penulis di sini, mungkin alangkah baiknya saya jelaskan dulu dua landasan pokok. Dua landasan pokok agar seseorang itu benar keimanannya terhadap takdir. Setelah itu kalau kita sudah pahami dua landasan pokok ini, ucapan penulis mudah kita cerna. Sebab apa yang disebutkan dalam bentuk kalimat yang lumayan panjang itu akan kita baca nanti, itu kesimpulannya ada pada dua landasan ini. Paham?
Jadi seseorang tidak dikatakan beriman kepada takdir. Yang pertama, landasannya tidak dianggap beriman kepada takdir sampai dia beriman dengan 4 perkara. Para ulama membahasakan ini rukun iman kepada takdir. Beriman kepada takdir rukun iman. Ternyata beriman kepada takdir juga punya rukun. Paham? Apa rukun iman yang pertama? Rukun iman yang pertama. Iman kepada siapa? Hah? Iman kepada Allah ya? Semua sepakat ya dalam ruangan ini? Iman kepada Allah, rukun iman yang pertama. Nah, rukun beriman kepada Allah ada lagi. Tidak dianggap keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengimani 4 perkara. Ini para ulama menyebutkannya rukun beriman kepada Allah. Jangan sampai kita ditanya, kamu beriman kepada Allah? Iya. Apa yang kamu imani? Apa nih? Ya beriman, yang penting beriman. Dan dia tahu apa yang dia imani tentang Allah. Ada 4 perkara. Beriman dengan wujud, bahwa Allah itu ada. Beriman kepada rububiyahnya Allah. Beriman kepada uluhiyahnya Allah. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dianggap iman kepada Allah sampai mengimani 4 perkara ini. Ya kan? Iya. Begitu juga beriman kepada Rasul. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada Rasul dan kitab-kitab. Ada semua konsekuensinya. Bukan cuma di lisan saja. Apa kamu iman tentang Rasul? Ya. Kamu beriman kepada para Rasul? Kau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kau meyakini ada Nabi setelahnya. Tidak dianggap keimanan itu. Kan begitu. Beriman kepada kitab-kitab, apa yang kamu yakini? Kalau kamu cuma menganggap kitab itu Al-Quran saja, percuma keimanan kepada Al-Quran. Kalau kamu sudah mengimani semua kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Jelas? Beriman kepada malaikat. Apa yang kamu iman tentang malaikat? Bagaimana keimanan tentang malaikat? Itu aja rukunnya juga. Beriman kepada bahwa malaikat itu ada. Bukan cuma halusinasi saja. Bukan cuma ungkapan saja. Majas saja. Bukan. Tapi malaikat itu satu yang berwujud dan ada. Ya. Harus benar keimanan kita kepada para malaikat. Dan seterusnya. Beriman kepada takdir juga ada rukunnya. Nah. Tapi subhanallah, 4 rukun ini sudah ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ulama membahasakan agar kita mudah memahaminya. Kemudian rukun beriman kepada takdir ini ada 4. Ini jika seorang hamba memahami dan dengan pemahaman yang benar, maka insyaallah taala dia akan terselamatkan dari kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Kenapa mereka menyimpang dalam masalah takdir? Karena mereka tidak mampu memahami 4 perkara ini. Tidak belajar 4 perkara ini. Yang pertama, jadi rukun beriman kepada takdir. Yang pertama, seorang itu beriman kepada takdir harus dia mengimani tentang al-ilmu. Ilm. Apa itu ilm? Itu dia harus meyakini bahwa segala sesuatu yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan yang telah terjadi, dan yang tidak terjadi. Seandainya yang tidak terjadi, maka Allah tahu bagaimana terjadi dan apa akibatnya kalau dia terjadi. Semuanya ini Allah tahu. Paham? Saya ulangi. Dia harus memahami dan meyakini tentang ilmu Allah. Allah tahu yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan yang telah terjadi, dan yang tidak terjadi. Seandainya ini terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Ini dalam Al-Quran Allah jelaskan keluasan ilmunya. Wallahu bikulli syai'in alim. Lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Ketika Allah menyebutkan penciptaan langit dan bumi, setelah itu kata Allah, agar kalian tahu Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu terhadap segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya telah melingkup segala sesuatu. Maksudnya apa? Tidak ada yang keluar dari pengetahuannya Allah. Jelas? Tidak ada ini terjadi Allah tidak tahu? Tidak ada. Semua Allah tahu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah jelaskan keluasan ilmunya. Allah jelaskan perkara yang tidak terjadi. Allah jelaskan seandainya itu terjadi, Allah akan tahu bagaimana. Allah tahu bagaimana hasilnya dan apa yang terjadi. 2 tempat dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-An'am. Ketika orang-orang kafir meminta di dalam neraka dikembalikan ke dunia. Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairil ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami niscaya kami akan beramal yang dulu kami tidak amalkan. Kata Allah pada dalam surah Al-An'am, ya,
walau ruddu la'adu limanhu anhu. Kata Allah, seandainya mereka dikembalikan. Ini Allah katakan seandainya. Terjadi tidak pengembalian itu? Tidak mungkin. Masa sudah dalam neraka dikembalikan lagi ke dunia beramal? Selesai waktu beramal. Selesai. Jelas ya? Nah, itu tidak terjadi. Tapi kata Allah, lau ruddu. Seandainya dikembalikan. Apa hasilnya? La'adu limanuhu anhu. Mereka niscaya kembali akan melakukan apa yang dilarang. Subhanallah. Jelas? Tempat kedua dalam surah At-Taubah. Orang-orang munafik, ya, mereka tidak keluar berperang bersama para sahabat ketika ada perintah berperang. Nah, kali sini pembuktian siapa yang munafik, siapa yang beriman. Kalau sholat, oke, mereka bisa bohongi sahabat. Sholat di belakang Nabi mereka juga ikut, walaupun mereka riya, ya. Tapi ketika meledak perang, nggak ada yang keluar, orang munafik. Dan ini sudah terjadi, mereka tidak keluar. Kata Allah, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kata Allah, kalau seandainya itu terjadi, maksudnya kalau seandainya mereka berperang, ikut bersama kalian wahai orang-orang beriman, tidak akan menambah untuk kalian kecuali penderitaan. Syukur kalian mereka tidak ikut. Perhatikan, ini tidak terjadi, tapi Allah jelaskan, seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana akibatnya. Ini keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman dengan takdir ini dulu landasannya. Ilmu. Bahwa tidak ada yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini masih banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang ilmu. Ya. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang di darat dan di lautan. Ya. Daun yang jatuh dari pohonnya Allah tahu. Tidak ada yang kering, tidak ada yang basah kecuali itu semua dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma yarju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yarju fiha. Kata Allah, Allah tahu apa yang masih di dalam tanah dan apa yang keluar. Allah tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik. Apa yang naik ke atas langit? Hah? Apa yang naik? Hah? Amalan manusia. Amalan hamba naik ke atas langit. Malaikat naik turunnya malaikat melaksanakan tugas. Allah tahu semua yang naik, semua yang turun. Dalam bumi, apa yang keluar, apa yang masuk. Apa yang masuk ke dalam bumi? Bibit, hujan, ya, semua yang dikubur, semua yang masuk dalam tanah. Binatang ke lubangnya masuk, semua Allah tahu jumlahnya. Ikan di lautan, berapa jumlahnya? Berapa kedalamannya? Berapa luasnya? Allah tahu semuanya. Tidak ada yang lepas dari ilmu Allah. Jelas? Ini landasannya. Makanya orang-orang Jahmiyah tersesat dalam masalah takdir. Kenapa? Ini. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui yang terjadi sebelum terjadinya. Sebelum terjadi Allah belum tahu. Ini dikafirkan oleh para ulama. Mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Jahmiyah yang terakhir sudah direnovasi. Mereka mengakui ilmu Allah. Yang dulu-dulu ini Jahmiyah yang pertama-pertama mengingkari ilmu Allah. Ini dikafirkan oleh para ulama. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang terakhir sudah punah keyakinan ini. Mereka rata-rata sudah mengakui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini orang-orang Jahmiyah. Taib. Yang kedua, yaitu beriman dengan Al-Kitabah, penulisan. Apa itu? Kita harus mengimani bahwa segala sesuatu Allah sudah menulisnya di Lauhul Mahfuz. Jelas? Dan ini dalam Al-Qur'an juga ada. Iya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dalam surah Yasin. Kata Allah, segala sesuatu kami sudah hitung, kami sudah masukkan, kami sudah tulis fi imamin mubin, dalam kitab yang nyata. Ya, itu Lauhul Mahfuz. Jelas ya? Taib. Dalam hadits kata Nabi SAW, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sana. Allah telah menulis semua takdir makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakannya. Dalam hadits yang lain, kata Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Qala lahu uktub, qala ma aktub, qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ketika Allah pertama kali menciptakan pena. Ini pena ini yang Allah turunkan dalam surah khusus Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi qalam ini. Qalam yang Allah ciptakan, qalam itu pena ya. Yang pernah baca bahasa Arab tahu ini. Hadza qalamun. Ya, ini pena, pulpen, pena. Kata Nabi SAW, ketika Allah pertama kali menciptakan pena,
Kata Allah kepada pena, uktub, tulislah. Pena menjawab, ma'aktub, apa yang saya tulis ya Allah? Kata Allah, uktub ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai pada hari kiamat. Ini penulisan. Jadi kita sudah ditulis semua. Ini lahir tanggal berapa, jodohnya siapa, meninggalnya kapan, masuk surga atau masuk neraka, bahagia nanti di akhirat atau tidak, sudah tertulis. Jelas? Ini kita harus imani ini. Iya. Jelas ya? Al-Quran dan Sunnah menetapkannya. Iya. Tetapi ingat, kita harus yakini juga bahwa kitabah sudah didahului oleh ilmu. Makanya diurut oleh para ulama. Jadi sebelum ditulis Allah sudah tahu yang akan terjadi. Bukan berarti ketika Allah tulis, Allah belum tahu sesuatu itu. Paham? Jadi ilmu Allah mendahului semua. Walaupun Allah tidak tulis. Paham maksudnya? Jelas ya? Jadi ilmu Allah mendahului semua itu. Bukan berarti nanti Allah tulis bahwa oh ini yang terjadi. Nanti Allah tulis. Tidak. Sebelum ditulis Allah tahu semuanya. Makanya ilmu mendahului penulisan. Paham ini? Jelas ya? Jadi ilmu itu Allah mengetahui yang akan terjadi. Maka Allah sudah tahu nanti kalau Allah akan ciptakan pena. Karena Allah yang berbuat. Paham ya? Hanya hikmah Allah. Ustaz, mungkin kenapa ditulis? Itu perbuatan Allah. La yusalu amma yaf'alu hum yus'alun, kata Allah. Allah tidak ditanya dengan perbuatannya. Kita ditanya pada hari kiamat. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah butuh dengan pena, tidak. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala, ada penulisan. Dan ini mendidik kita bahwa memang segala sesuatu itu ditulis. Ya kan? Makanya Allah turunkan nun wal qalam wa yasturun, demi pena yang menulis. Lihat Al-Qur'an terjaga dengan pena. Hadits-hadits Nabi terjaga dengan pena. Kan begitu kan? Iya. Al-Qur'an terjaga, Allah menjaganya. Menulis sebab apa? Pena, tinta yang menulis. Makanya dibukukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala menjadi mushaf. Hadits juga begitu dibukukan, ditulis oleh para imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Sampai kepada kita pada hari ini terjaga dengan pena. Jelas ya? Tapi ingat, ilmu Allah mendahului penulisan. Yang ketiga, yaitu ada namanya al-masyiah. Nah, masyiah ini kehendak. Artinya apa? Kita harus mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Paham maksudnya? Tidak ada yang terjadi dengan alami apa. Tidak ada itu. Istilah alami-alami itu pembahasan saja. Ditanya itu apa maksud alami itu? Apa maksudnya? Kau katakan keluar dari kehendak Allah. Hati-hati. Ya. Tapi kalau maksud ucapan alami, dengan sendiri dalam artian tidak ada manusia campur tangan di situ, itu mungkin benar. Tapi kalau alami dalam artian keluar dari kehendak Allah, ini hati-hati, itu batil. Tidak ada alami. Jelas ya? Terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendaknya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi itu tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, semuanya. Ya kan Allah yang kuasai semua. Masa Allah yang kuasai semuanya, Allah yang ciptakan, Allah yang ngatur, masa ada yang terjadi tanpa keinginan Allah? Itu kan tidak masuk akal. Jadi segala apa yang terjadi dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah manusia itu berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Iya. Maka dalam Al-Quran banyak Allah menjelaskan, kehendak-kehendaknya. Walau sya'allahu ma fa'alu. Seandainya kalau Allah menghendaki, mereka tidak melakukan itu. Hal-hal yang mungkar. Itu kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Iya. Kemudian yang keempat, ada namanya al-khalq. Al-khalq itu penciptaan. Maksudnya apa? Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu di langit dan di bumi semuanya ciptaan Allah. Tidak ada yang keluar dari ciptaannya. Paham? Bisa dipahami ini? Semua kejadian yang terjadi, malaikat, semua di atas langit, apa yang mereka lakukan, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan perbuatannya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian wahai manusia dan apa yang kalian amalkan. Paham? Apa yang kalian amalkan. Ini kita harus tahu ini. Al-khalq. Maka setelah kita mengetahui 4 landasan atau 4 rukun beriman kepada takdir, nah ini
sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ulama menjelaskan 4 perkara ini agar mudah kita fahami. Ya, maka dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya menyimpanglah dalam masalah ini. Ada 2 kelompok di sini yang menyimpang. Ya kan antum sudah paham 4 perkara landasannya, saya jelaskan penyimpangannya di mana, antum sudah bisa tahu kenapa mereka tersesat. Ada pertama kelompok yang namanya Jabriyah. Jabriyah ini dari kata jabr, artinya terpaksa. Terpaksa. Ya. Jadi mereka mengatakan kita ini semua sudah ditakdirkan semuanya. Oke, benar. Jadi kita ini berbuat ini takdir Allah. Jadi saya minum ini semua takdir Allah ini. Ya, bukan saya yang berbuat, Allah. Ini semuanya. Semua kita ini cuma alat yang dipakai. Jadi mereka menghilangkan kehendak manusia dari diri manusia. Tidak ada kehendak. Iradah manusia tidak ada, hilang. Semua iradah Allah. Manusia cuma alat yang dipakai. Ini keadaan Jabriyah. Jelas ya? Jadi mereka mengatakan, jangan kalian celah saya kalau maksiat. Saya mencuri, saya berzina, jangan kalian celah saya, ini takdir Allah. Dan ini pun terjadi di zaman Umar. Disebut oleh para ulama, walaupun ada yang mengatakan dari si sanad ini lemah. Tapi sudah disebutkan dalam buku akidah. Ada pencuri di zaman Umar. Ya. Ditangkap, dia katakan, ya, kenapa kamu hukum saya, Amirul Mukminin? Saya mencuri takdir Allah. Di tangannya, iya, saya potong tanganmu juga dengan takdir Allah. Nah, saya potong tanganmu, kan pencuri potong tangan kan, hukum Islam. Ini takdir Allah juga. Ini mudah sekali dibantah syubhatnya. Kenapa kamu tidak pergi sholat, baca Quran, puasa? Ya, kamu katakan itu takdir Allah. Kenapa cuma berdalil dengan yang buruk-buruk kau katakan itu takdir Allah? Ya. Dan ini hujah orang musyrikin. Orang musyrikin seperti itu hujahnya. Lihat ya, akidahnya mereka wariskan dari orang musyrikin. Orang musyrikin dalam Al-Quran apa kata mereka? Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna." Seandainya Allah berkehendak, kami tidak syirik. Dan bapak-bapak kami juga tidak syirik. Kalau seandainya Allah berkehendak. Maksudnya apa? Ini karena kehendak Allah jadi kami syirik. Subhanallah. Kenapa kamu tidak pergi ikuti agamanya Muhammad SAW? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua sembahan kalian katakan ini takdir Allah. Kan sama. Padahal Nabi sudah datang di tengah-tengah kalian, mengajak kalian kepada tauhid. Kalian tidak mau mengikuti. Hanya berdalilkan dengan itu takdir. Jelas ya? Ini Jabriyah. Nah, ini terbantah dari 4 landasan tadi yang saya berikan. Iya. Jelas ya? Kita katakan betul takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia punya kehendak. Manusia punya kehendak. Dia memilih yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dia tahu. Jadi ketika dia menempuh yang jalan yang keliru itu pilihan dia. Tapi semua apa yang mereka lakukan itu takdir Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi mereka menghilangkan kehendak manusia. Tapi mereka buat syair alqaw fil yammi maktufan iyyaka an tabtalla bil ma'i. Ini kehidupan manusia. Dilempar ke laut, diikat tangan dan kakinya dan dikatakan hati-hati jangan kamu basah. Dilempar ke laut ini, tangan kaki terikat, dikatakan hati-hati jangan kamu basah. Maksudnya itulah gambaran kehidupan kita. Kita dipaksa. Ya, kita dipaksa. Padahal seseorang tidak ada yang tahu takdirnya apa. Ya kan? Dia belum berbuat takdir Allah ini. Dari mana kamu tahu takdirmu? Kenapa kamu sudah pasrah dengan takdir yang belum terjadi? Bisa kita pasrah dengan takdir yang sudah terjadi, qadarullah masyafal. Itu boleh karena sudah terjadi, tapi belum terjadi. Mencuri deh takdir Allah. Bagaimana caranya? Kau belum terjadi, kenapa kamu tidak pergi sholat malam, tahajud, baca Quran? Itu takdir Allah juga. Ya kan? Ini gampang sekali. Ini akal yang sehat sudah membantah pemikiran ini. Jelas ya, ini Jabriyah ini, golongan Jabriyah. Jelas? Yang kedua, lawannya ada namanya Qadariyah. Ini lain. Mereka mengatakan bahwa seluruh perbuatan manusia ciptaan manusia. Murni ciptaan manusia. Tidak ada sangkut paut dengan kehendak Allah. Jadi saya makan, saya yang bergerak, saya ini, saya semuanya. Saya sholat, saya yang sholat. Saya puasa, saya berjalan, saya tidur, saya bermaksiat, saya semua. Tidak ada campur tangan Allah di sini. Tidak ada. Tidak ada kehendak Allah di sini. Tidak ada urusan Allah di sini. Semua manusia. Ini Qadariyah lawannya. Bagus lawan kan? Tadi apa? Semua Allah. Kalau ini semua manusia. Dalam hadis Qadariyah, majusi hadhil ummah.
Qadariyah, majusinya umat Islam. Maksudnya apa? Majusi mengakui dua Tuhan, Tuhan gelap dan Tuhan terang. Makanya mereka menyembah api karena pencipta cahaya. Dua Tuhannya, dua pencipta. Kenapa dikatakan Qadariyah ini dikatakan Majusi juga, bahkan lebih parah daripada Majusi? Karena mereka menetapkan apa? Ketika manusia menciptakan ciptaannya sendiri, perbuatannya sendiri, bukan ciptaan Allah. Berarti banyak pencipta. Kau pencipta, antum semua pencipta. Pencipta perbuatannya sendiri. Padahal Allah katakan apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Saya pahami? Jelas ya? Jadi manusia berbuat, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah itu, kita dan perbuatan kita. Belum masuk. Saya dekatkan. Kenapa dikatakan perbuatan manusia? Hati-hati ya, di sini keluar antum dalam ruangan ini, hati-hati tersesat antum. Perbuatan manusia, kenapa dikatakan Allah menciptakan? Manusia berbuat? Betul, manusia yang berbuat. Tetapi dikatakan dia ciptaan Allah. Karena perbuatan, apapun perbuatan itu, baik atau buruk, tidak akan pernah tercipta, tidak akan pernah terjadi, kecuali dengan dua sebab. Paham? Apa ini? Qudrah dan iradah. Bisa? Qudrah kemampuan, iradah keinginan. Kalau ada iradah saja keinginan tapi tidak ada qudrah, maka perbuatan yang tidak akan pernah tercipta. Kita semua mau haji tidak? Iya kan? Saya mau haji ini tapi mau sekali. Ada iradah, kuat iradah kita mau haji, menyempurnakan rukun Islam. Mau haji, tapi tidak tercipta haji. Kenapa? Tidak ada kemampuan, tidak ada duit. Kemampuan juga itu. Makanya tidak tercipta haji, tidak pernah haji dari kita, tidak pernah ada haji. Kenapa? Tidak mampu, iradah ada. Iya, kenapa orang banyak tidak sholat? Mereka mampu berdiri siang dan malam main domino, sampai pagi kembali, tapi sholat tidak mau. Kenapa? Qudrah ada. Apa yang tidak ada? Iradah. Maka perbuatan sholat tidak tercipta dari mereka. Kenapa? Tidak ada iradah. Ada orang mau sholat tapi terbaring, mau berdiri sholat tapi terbaring sakit diimpus. Maka sholat berdiri tidak tercipta dari dia. Kenapa? Tidak ada qudrah, iradah ada. Maka tercipta fiil, tercipta perbuatan baik atau buruk karena ada dua ini, qudrah dan iradah. Gugur salah satunya, maka perbuatan tidak pernah ada. Saya tanya, siapa yang memberikan kepada manusia dua ini? Siapa yang memberikan kepada manusia dua ini? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sandarkan dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang ciptakan perbuatan kalian, salahkah? Allah yang ciptakan sebab. Ini perbuatan. Saya kasih gambarannya. Ini qudrah dan iradah. Karena ini ada. Ya kan? Qudrah ini dan iradah. Ini perbuatan manusia. Allah ciptakan ini. Paham? Sehingga ini ada. Salahkah ketika Allah sandarkan Allah menciptakan ini? Salah? Tidak. Karena Allah menciptakan sebabnya. Saya katakan, salah saya ketika saya ini Allah yang ciptakan. Ini. Meja. Semua makhluk ciptaan Allah. Paham? Siapa yang membuat ini? Buat langsung. Allah yang buat langsung? Tukang kan? Tapi siapa yang beri kepada tukang kemampuan untuk menciptakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua ciptaan Allah. Salah? Benar. Allah ciptakan sebab. Sehingga musabbab itu ada. Musabbab itu perbuatan. Makanya penyandaran wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian, Allah menyandarkan kepada dirinya menciptakan sebab sehingga hasilnya itu ada. Begitu. Paham ya? Iya. Tapi yang melakukan langsung manusia. Tapi itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya tidak pernah bertentangan takdir itu dengan semuanya. Penulisannya, perbuatan manusia itu tidak pernah bertentangan dengan takdir yang tidak pernah. Hanya manusia akalnya yang mengatakan itu tolak belakang. Di depan Nabi, sahabat pernah mengatakan, ya Rasulullah, kalau manusia sudah ditakdirkan, kalau begitu tidak usah kita beramal. Ya kan? Kalau begitu ya Rasulullah, tidak usah kita beramal. Karena kita sudah ditakdirkan semua. Masya Allah, sahabat saya berpikiran seperti ini. Iya. Sudah ditakdirkan berarti sudah tidak usah beramal. Kata Nabi apa? La i'malu
Beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah karena kalian akan dimudahkan dengan apa yang kalian ditakdirkan untuknya. Maksudnya apa? Kalau seorang hamba sudah ditakdirkan menjadi penghuni sorga, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju sorga. Allah akan mudahkan dia beramal dengan amalan penghuni sorga. Tapi kalau Allah takdirkan dia menjadi penghuni neraka, maka Allah juga mudahkan dia langkah kakinya menuju kepada apa? Neraka. Maksiat, berdosa, dan itu dan seterusnya. Makanya, kalau kita sudah mengetahui hal itu, lihat diri kita. Kita sekarang beramal di amalan yang mana? Kalau kita melihat dari kita berarti kita mengamalkan amalan penghuni neraka, berpindah. Ganti takdirmu, rubah takdir dengan takdir itu. Bisa. Tapi kalau sudah melihat diri, wih, amalan penghuni neraka yang saya amalkan, berarti kamu memang yang mau masuk neraka. Bukan Allah memasukkan kamu ke neraka, kau yang masuk. Kau yang mau. Iradah pada manusia ada, tidak dihilangkan. Sebagaimana kayak Jabriyah tadi. Ya kan? Iradah pada manusia ada, dia memilih itu. Paham? Ya. Jadi tidak bisa disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah zalim menyiksa hambanya yang kau yang memilihnya. Allah menginginkan kalian masuk ke dalam surga semua. Mengeluarkan kalian kegelapan, jahiliyah, musyrikin. Dengan mengutus Nabi dan menurunkan Al-Quran. Fa amma Thamud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Kata Allah, adapun Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Kata Allah, kami sudah berikan kepada mereka hidayah. Kami tunjukkan mereka jalan yang lurus melalui Nabi Saleh. Kata Allah apa? Fastahabbul ama 'alal huda. Tapi justru mereka memilih kebutaan, kegelapan daripada petunjuk. Mereka yang milih itu. Paham? Jelas ya? Nah, ini 4 harus dipahami nih. Makanya sesatnya mereka tadi karena memang tidak mampu memahami itu tadi. Mu'tazilah tadi, Qadariyah. Ini Qadariyah nama ideologi ya. Di dalamnya kelompok Mu'tazilah, Asy'ariyah semua. Ini Qadariyah semua ini. Kenapa mereka mengatakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kita ciptaan kita sendiri bukan ciptaan Allah? Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kalau kita katakan itu kehendak Allah, berarti Allah zalim. Mentakdirkan, Allah juga siksa kami. Zalim, berarti tidak. Ketika kita berbuat itu ciptaan kita sendiri. Subhanallah. Mereka ingin lari dari kesesatan tapi masuk dalam kesesatan yang lebih besar. Iya. Ingin selamat dari buaya, masuk ke kandang singa. Sama saja. Iya. Kenapa? Karena mereka menganggap bertentangan dengan apa yang mereka saksikan. Ini kehendak Allah. Allah yang siksa. Bertentangan berarti sudah bukan takdir Allah itu. Perbuatan kita manusia sendiri. Jelas ya? Taib. Ini letak kesesatannya. Landasan yang kedua yang perlu dipahami untuk memahami takdir. Nah, ini juga kenapa saya katakan landasan, karena di sini letak kesesatan mereka juga. Tidak mampu memahami ini yang perkara satu perkara yang saya akan jelaskan. Ini itu apa? Mereka tidak mampu memahami 2 iradah Allah. Iradah itu keinginan. Kita punya iradah? Kita punya iradah? Punya, semua punya iradah. Iradah itu keinginan ya. Saya bahasa Indonesia kan iradah. Keinginan, kehendak. Semua manusia punya kehendak. Ini tidak ada manusia yang tidak punya kehendak kecuali satu. Orang gila. Makanya orang gila diangkat dari dia apa? Diangkat dari mereka hukum. Kenapa? Tidak ada iradah, tidak ada keinginan, tidak ada niat. Lempar kaca orang apa semua, dia tidak tahu apa yang bikin. Karena tidak ada niat, tidak ada iradahnya. Ya kan? Hanya karena kalau berkaitan hak manusia, dia harus ganti. Walinya harus ganti, orang tuanya. Orang gila. Makanya mereka kalau sholat, biar tidak sholat, tidak ada masalah. Orang gila. Biar udah sholat 10 rakaat, 11 rakaat, tidak ada yang ngurus. Orang gila. Kan tidak ada iradahnya. Tidak ada keinginan, tidak ada niat. Tidak ada iradah, kehendak. Yang kita tidak bahas orang gila ya, kita orang waras sekarang. Semua orang punya iradah. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala punya iradah. Tapi iradah manusia, kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Nah, iradah Allah ada 2. Iradah Allah terbagi 2. Ada namanya iradah kauniyah dan ada namanya iradah syar'iyah. Sini ada memutulis saya gambar. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Kehendak yang syar'i. Apa ini kehendak yang syar'i? Yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hal-hal yang Allah cintai. Sekarang saya tanya, Allah inginkan kita beriman? Jawab semua. Oke, ingin. Allah inginkan kita sholat? Ingin. Ini iradah syariah namanya. Berkaitan dengan hal-hal yang Allah cintai, sifatnya ibadah di sini. Paham? Jelas ya? Nah, yang kedua, iradah syariah itu bisa terjadi, bisa tidak. Kehendak Allah yang syar'i ini bisa terjadi, bisa tidak. Kadang terjadi, kadang tidak. Paham? Sekarang,
Allah inginkan kita semua sholat, ya kan? Ini iradah syariah dari Allah. Apakah semua orang sholat? Tidak, tentunya. Ada yang tidak sholat. Berarti kehendak Allah yang syar'i ini bisa terjadi, bisa tidak. Sesuai dengan kehendak Allah. Paham? Allah inginkan semua beriman? Hah? Dari mana buktinya? Entah kenapa Allah ingin semua beriman? Hah? Diutus Rasul, diperintahkan mereka untuk beriman. Allah ingin beriman, semuanya. Tapi tidak terjadi. Yang terjadi beriman sebagian, sebagian tidak. Bahkan lebih banyak tidak beriman. Nah, ini iradah syariah namanya. Bisa dipahami? Dia sifatnya ketaatan. Yang kedua, bisa terjadi, bisa tidak. Paham? Bisa dipahami? Nah, yang kedua ada namanya iradah kauniyah. Apa yang iradah kauniyah? Iradah kauniyah adalah iradah Allah yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Baik atau buruk. Ketaatan atau maksiat. Keimanan atau kekufuran. Keimanan atau kekufuran. Yang jelas dia pasti terjadi. Itu namanya kauniyah. Paham? Jelas ya? Pasti terjadi. Apa yang terjadi yang antum lihat itu keinginan Allah, iradah Allah. Jelas ya? Baik. Kauniyah, iradah kauniyah ini dia pasti terjadi, sesuatu yang pasti terjadi, tapi kadang ketaatan, kadang maksiat. Karena dia tidak melihat itu ketaatan atau bukan. Yang jelas dia dari sisi terjadi. Paham? Itu kauniyah yang terjadi, pasti. Paham ya? Bisa ketaatan, bisa maksiat. Nah, dari sinilah kita melihat pengertian syariah tadi. Ulangi tadi, syariah apa tadi ketentuannya? Ulangi, yang pertama syariah tadi apa ketentuannya? Hah? Iradah syariah tadi ketentuannya apa? Sifatnya ketaatan. Pak, harus terjadi? Harus terjadi? Tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Kalau kauniyah pasti terjadi. Tapi dia sifatnya apa? Umum, ketaatan atau bukan ketaatan atau tidak. Baik. Dari sini bisa antum bisa tarik satu ilmu di sini. Berarti bisa bergabung iradah syariah dan kauniyah, ya kan? Kapan itu? Ketaatan yang terjadi. Paham? Tadi kita sholat maghrib. Alhamdulillah sudah terjadi. Nah, lihat, itu dicintai Allah atau tidak? Cintai. Berarti syariah. Lihat, yang kedua, terjadi atau tidak? Terjadi. Berarti kauni. Kan tadi kauni kita katakan yang terjadi. Pasti terjadi. Berarti sholat maghrib kita tadi, kita katakan iradah Allah? Iya. Iradah syariah dan kauni. Karena dia terjadi. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Jelas? Sholat isya. Sebentar. Belum terjadi ini. Iradah apa? Syariah. Kauni atau bukan? Kauni atau bukan? Belum terjadi, belum. Sampai kita sebentar mati ini. Ya kan begitu kan? Ada yang tahu, ada yang bisa pastikan 10 menit ke depan masih hidup. Ada yang bisa. Jelas? Kalau terjadi, kauniyah. Yang terjadi lihat. Kalau sifatnya ketaatan, berarti syariah juga. Bisa dipahami? Baik. Kapan dikatakan iradah kauniyah saja bukan syariah? Hah? Kapan dikatakan iradah kauniyah tapi bukan syariah? Kemaksiatan yang terjadi. Sudah. Bisa. Fir'aun. Kufur atau mukmin? Kufur atau iman? Kufur. Meninggal di kekufuran. Saya tanya, itu iradah Allah atau bukan? Iradah Allah. Iradah yang apa? Kauniyah. Kenapa bukan syar'i? Karena Allah tidak suka kekufurannya Fir'aun. Yang Allah inginkan Fir'aun itu beriman. Buktinya mana? Diutus Musa alaihissalam. Bahkan dikuatkan dengan Harun. 2 nabi yang diutus kepada Fir'aun. Dia memilih kekufuran. Ketika Allah siksa Fir'aun, kezaliman? Bukan. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang pilih. Paham? Tinggal satu mungkin yang mengganjal di kepala kita. Kenapa Allah takdirkan terjadi, tapi Allah tidak cinta? Bisa dipahami? Kenapa Allah takdirkan terjadi, tapi Allah tidak cinta? Allah menginginkan itu. Allah iradah di situ, tapi kauniyah bukan syar'i. Makanya terjadi, tapi Allah tidak cintai. Ya kan? Mungkin ini mengganjal loh. Kenapa Allah tidak suka Ustaz, tapi Allah takdirkan. Allah inginkan terjadi. Jawabannya pada manusia saja bisa seperti itu. Dia datang kepada dokter. Dokter mengatakan ini tanganmu ini ada virus, menggerogoti seluruh badanmu, harus diamputasi. Potong kaki.
demi untuk menyambung nyawa. Kira-kira dia potong kakinya? Pasti potong. Dia suka atau tidak? Hah? Kenapa dia lakukan? Ada hikmah yang besar. Ada maslahat yang besar di situ yang dia inginkan, walaupun dengan melakukan mudarat. Tapi dia lakukan. Kenapa? Hikmahnya besar, kebaikannya besar. Kenapa Allah tidak bisa? Hah? Kenapa Allah tidak bisa? Allah takdirkan Fir'aun. Iradah kauniyah di situ. Allah menginginkan Fir'aun secara terjadi, tapi Allah tidak inginkan secara syar'i. Tapi Allah inginkan terjadi itu dengan hikmah yang besar. Orang baca Quran, oh inilah siksaan bagi orang-orang yang menentang Rasul. Ya, inilah ya. Kita ambil pelajaran bahwa kekayaan, kekuasaan bukan jaminan kebahagiaan. Fir'aun kekuasaan ada, harta ada, kedudukan ada, tapi itu bukan jaminan kebahagiaan. Kalau kebahagiaan diukur dengan harta, kekuasaan dan seterusnya, maka mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Tapi kesengsaraan yang mereka dapatkan. Banyak pelajaran-pelajarannya, makanya Allah ulang kisah Musa dan Fir'aun di dalam Al-Quran. Hikmah banyak. Begitu. Walaupun dari sisi syar'inya Allah tidak suka itu. Yang Allah inginkan adalah dia beriman. Tapi itulah yang Allah inginkan terjadi dengan hikmah yang besar. Paham? Jelas ya? Ini bedakan dua iradah. Perbedaan ketiga, iradah syariah dan kauniyah. Bisa kalau saya tanya, bisa jawab ini perbedaannya. Ulangi, syariah tadi apa? Iradah yang sifatnya apa? Ketaatan yang Allah cintai. Yang kedua, bisa terjadi, bisa? Kalau kauniyah, pasti terjadi. Bisa ketaatan, bisa kemaksiatan. Yang jelas pasti terjadi. Sudah. Nah, kapan saya katakan ini iradah syariah bukan kauniyah? Kapan? Ketaatan yang apa? Ketaatan yang tidak terjadi. Bisa dipahami? Ketaatan yang terjadi kita katakan iradah syar'i, tapi bukan iradah kauniyah, makanya tidak terjadi. Allah tidak inginkan terjadi. Tapi Allah inginkan secara syar'i. Bisa dipahami? Dari sini saya mau tes. Saya mau tanya, siapa yang bisa jawab? Kekufuran Abu Bakar As-Siddiq. Iradah kauniyah itu syar'iyah. Kekufuran, dengan pertanyaan baik-baik, kekufuran Abu Bakar. Ini di depan. Kayaknya berpikir kayaknya tahu ini. Kekufuran Abu Bakar. Kalau lihat yang terjadi, Abu Bakar kufur atau tidak? Nah, sudah. Berarti tidak apa itu? Tidak kauni kan? Kan tidak terjadi. Sekarang Allah cinta tidak dengan kekufuran Abu Bakar? Tidak. Berjawabannya apa? Jawabannya apa? Kauniyah tidak terjadi itu. Antum bilang kauniyah tidak terjadi. Abu Bakar beriman, bukan kufur. Masa antum katakan Allah inginkan Abu Bakar kufur? Bahaya antum ini. Nanti disuruh masuk Islam kembali antum. Masa antum katakan Allah inginkan Abu Bakar kufur? Apa jawabannya? Bukan kauniyah, bukan syariah. Di luar dari iradah Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak terjadi dan Allah tidak inginkan itu terjadi secara syar'i. Makanya saya bilang perhatikan pertanyaannya, kufurnya Abu Bakar. Kufurnya Abu Bakar As-Siddiq bukan iradah kauniyah, bukan syariah. Makanya iradah syariah ini bisa dikatakan mereka bergabung, bisa dikatakan syariah saja, bisa dikatakan kauniyah saja, dan bisa bukan kauniyah, bukan syariah. Paham? Tidak paham? Pokoknya sampai jam 8 nih kalau tidak paham ini. Harus paham ini. Di sini letak kesatuan dua tadi ini. Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah kenapa tersesat? Karena ini mereka tidak bisa bedakan apakah semua yang Allah SWT takdirkan itu jelek. Ini yang mereka tidak bisa pahami. Oh, kenapa ini Allah SWT kita katakan ciptaan Allah tidak boleh karena ada yang buruk. Maka mereka mengatakan kalau begitu perbuatan kita yang ciptakan sendiri. Sampai mereka menetapkan ciptaan manusia pencipta perbuatannya sendiri. Menyisi Al-Quran. Jelas ya? Jadi mereka selalu menganggap kehendak Allah selalu yang baik-baik saja. Belum tentu. Ada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kelihatannya buruk di mata manusia, tapi di sisi Allah itu baik. Paham? Buruk dan baiknya itu hanya di sisi manusia saja. Tapi
Akibatnya, awakibnya selalu baik. Paham? Jadi pahami. Nah, makanya di dalam hadis, nah Pak ya muatin lihat sedikit. Di dalam hadis, perhatikan hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang imanan. Apa yang Nabi jawab? Rukun iman. Apa yang Nabi jawab yang paling terakhir? Al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Di sini ada ilmu penting di sini bahwa seluruh takdir bermakna perbuatan Allah semua baik, tidak ada yang buruk. Paham? Jadi pahami. Tapi kenapa ada ucapan Nabi takdir yang baik dan yang buruk? Ada buruk. Nah, qadar takdir itu kadang arahannya terarah pada dua makna. Pertama, takdir bermakna perbuatan Allah. Ini takdir juga namanya. Paham? Yang terjadi ini takdir juga. Kalau kita katakan takdir, qadar bermakna perbuatan Allah, maka ini semua baik, tidak ada yang buruk di sisi perbuatan Allah. Makanya kata Nabi dalam doanya, wasyarru laisa ilaika, kejelekan ya Allah tidak ada padamu. Tidak boleh sandarkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi yang terjadi ini ada ketaatan, ada keimanan, ada kekufuran, ada maksiat, ada. Nah, ini yang terjadi takdir juga namanya. Ini ada yang baik, ada yang buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan dua ini, ketaatan, kekufuran, itu baik. Bisa dipahami? Bedakan kehendak Allah, perbuatan Allah menakdirkan itu dan yang tertakdirkan. Paham? Yang tertakdirkan ada yang baik, ada yang buruk, iya. Tapi di sisi Allah menakdirkan ini baik. Di mana yang baik ini yang buruk? Setelah hasilnya. Paham? Hasilnya. Makanya maksud ucapan Nabi, engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, maksudnya yang tertakdirkan ini. Harus kita imani semua dari Allah. Paham? Tapi kalau dari sisi perbuatan Allah menakdirkan semua yang terjadi, semua baik, tidak ada yang buruk. Ya. Makanya dalam Al-Quran coba antum lihat, banyak sekali dalil-dalil dan isyarat. Ya, Allah mengajarkan kita bahwa tidak boleh disandarkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu juga takdir Allah, tapi ketika penyandarannya di sisi Allah, ya, tidak disandarkan kepada Allah. Walaupun itu takdir Allah juga. Dalam Al-Quran tentang doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, wa idza maridtu fa yashfin. Sebelumnya wa huwa alladzi yut'imuni wa yasqini. Dialah Allah yang memberikan saya makan dan memberikan saya minum. Disandarkan kepada Allah. Ketika sakit, apa kata Ibrahim Nabi alaihissalam? Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Kalau saya sakit, dia tidak katakan kalau Allah menyakitkan saya, Allah menyembuhkan saya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maridtu. Kalau saya sakit, dialah Allah menyembuhkan saya. Kesembuhan disandarkan kepada Allah. Padahal yang membuat dia sakit Allah juga. Tapi tidak disandarkan kepada Allah. Nah, ini adab namanya. Ta'addub ma Allah, beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu juga takdir Allah, jelas. Dari keluar dari takdir Allah. Tapi di sisi penyandaran kepada Allah tidak disandarkan secara langsung penyebutannya. Min babil adab. Jelas ya? Min babil adab. Lihat kisah Nabi Khidir dalam Al-Quran dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa yang Nabi Khidir lakukan? Yang pertama apa? Melubang perahu. Yang kedua, membunuh anak yang tidak berdosa. Yang ketiga, membangun bangunan. Ya kan? Membangun bangunan. Ya, ketika merusak perahu, ya, Nabi Khidir sandarkan pada dirinya, fa'aradtu an a'ibaha. Wahai Musa, saya menginginkan saya rusak perahu ini, disandarkan pada dirinya. Karena ini kan keburukan di sisi manusia. Padahal ini Allah yang wahyukan dia. Kenapa? Karena di balik itu setelahnya ada malikun yakhudhu kulla safinatin ghasba. Ada perampok, penyamun yang mengambil perahu yang bagus. Perahu yang bocor tidak dirampok. Coba perhatikan. Ya, keburukan tapi hasilnya baik. Tapi ketika melakukan keburukan itu, Nabi Khidir menyandarkan kepada dirinya. Ya. Tapi ketika membangun bangunan yang hampir roboh, ini kebaikan atau keburukan? Kebaikan kan? Kenapa dibangun itu bangunan yang mau roboh? Karena di bawahnya ada harta yang memiliki adalah anak yatim. Apa kata Nabi Khidir? Fa'arada rabbuka ayyabulugha ashuddahuma wa kana tahtahu kanzun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, karena Allah menginginkan. Disandarkan kepada Allah. Kan perbuatan baik. Padahal semua ini yang baik dan buruk Allah yang inginkan.
Jelas ya? Itu adab. Baik. Ini di antara pokok-pokok dalam keimanan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, belum kita baca ucapan penulis ya. Ini baru menjelaskan landasannya. Baik. Hendaknya diingat pembahasan itu nanti ketika kita baca ucapan penulis rahimahullah taala itu tidak keluar dari apa yang kita jelaskan semua tadi. Ya, semua di situ. Hanya baru boleh sebutkan dengan bentuk kalimat. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu. Naktabatul qadar subhanakallahumma wa bihamdika. Tafadhal.